Atas kesempatannya, di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi bidang pemasaran. Evolusi pemasaran di Amerika Serikat melibatkan 4 era. Yang pertama yaitu produksi, kedua penjualan, ketiga konsep pemasaran, dan yang keempat pelanggan, hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua penjualan, suatu kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Yang ketiga yaitu konsep pemasaran, sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang terakhir, hubungan pelanggan, suatu jenis manajemen yang secara teori mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata pelanggannya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang memasarkan kelas-kelas barang konsumsi dan jasa yang berbeda. Yang pertama adalah barang dan jasa sehari-hari, yaitu produk-produk yang sering ingin dibeli konsumen dan dengan usaha yang minimal. Contohnya permen, permen karet, susu, makanan ringan, dan layanan perbankan. Yang kedua adalah barang dan jasa pembelanjaan, yaitu produk-produk yang dibeli konsumen hanya setelah membandingkan nilai, kualitas, harga, dan modal dari berbagai penjual. Contohnya pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga, dan jasa perbaikan mobil. Yang ketiga adalah barang dan jasa khusus, merupakan produk konsumen dengan karakteristik dan identitas merek unik. Karena produk-produk ini dianggap tidak memiliki barang pengganti yang sesuai, konsumen melakukan usaha-usaha khusus untuk membelinya. Contohnya alat ski khusus sering dijual melalui majalah olahraga dan makanan khusus melalui majalah gourmet. Yang keempat adalah barang dan jasa tidak terduga, yaitu merupakan produk-produk yang tidak disadari keberadaannya oleh konsumen, tidak terpikir untuk membelinya, atau yang tiba-tiba diperlukan untuk memecahkan masalah tidak terduga. Contohnya yaitu jasa derek mobil dan jasa pemakaman serta asuransi. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang lingkungan pemasaran. Manajer pemasaran harus mengetahui lingkungan sekitar ketika membuat keputusan untuk pemasaran. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran yaitu global, teknologi, sosiokultural, kompetitif, dan ekonomi. Dua pasar yang berbeda yaitu merupakan konsumen dan B2B atau business to business. Pemasar harus mengetahui sebanyak mungkin tentang pasar yang ingin mereka layani. Seperti yang kita definisikan dalam bab 6, pasar terdiri atas orang-orang yang memiliki kesediaan untuk membeli. Pasar B2B terdiri atas semua individu dan organisasi untuk penggunaan dalam memproduksi barang dan jasa lain, dalam memproduksi barang untuk penjualan, penyewaan, pemasokan barang pada orang lain. Pasar menjadi beberapa kelompok yang anggotanya memiliki karakteristik yang sama disebut segmentasi pasar. Penyeleksian kelompok atau segmen pasar, mana yang dapat dilayani organisasi secara menguntungkan, disebut pemasaran target. Di sini pasar konsumen bisa dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi pasar konsumen, menjangkau segmen pasar yang lebih kecil, dan yang ketiga bergerak menuju pemasaran hubungan. Dan segmentasi pasar konsumen ada 5 macam, yaitu yang pertama membagi menurut daerah geografis disebut segmentasi geografis. Yang kedua segmentasi menurut usia, pemasukan, dan tingkat pendidikan merupakan cara-cara segmentasi geografis. Yang mempelajari gaya hidup atau nilai-nilai sikap dan minat kelompok disebut segmentasi geografis. Menentukan manfaat yang dilebihkan dan menggunakan manfaat itu untuk mempromosikan produk tersebut disebut segmentasi manfaat. Yang kelima, yang terakhir, memisahkan pasar menurut penggunaan disebut segmentasi volume atau penggunaan. Dan yang menjangkau segmen pasar yang lebih kecil, 1. Pemasaran pada jarak disebut proses pencarian segmen pasar yang kecil, tapi menguntungkan dan merancang dan mencari produk untuknya. Yang kedua, pemasaran satu untuk satu atau one-to-one marketing, mengembangkan bauran yang untuk akan barang dan jasa untuk setiap pelanggan individual. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bergerak menuju pemasaran hubungan. Yang pertama pemasaran massa dan yang kedua pemasaran hubungan.
pasar sendiri di sini artinya mengembangkan produk dan promosi untuk menyenangkan banyak orang. Dan yang kedua, pemasaran lingkungan yaitu cenderung menuntun dari produksi massa dan menuju barang dan jasa yang dibuat sesuai dengan pesanan. Tujuannya di sini yaitu memelihara pelanggan individual dengan menawari mereka produk yang memenuhi persyaratan mereka. Terima kasih. Kesempatannya, saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan konsumen. Sebagian besar mata kuliah pemasaran disebut perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri maksudnya adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, proses pengambilan keputusan konsumen juga bisa dibilang pemasaran. Ada banyak pada konsumen kita ketika mereka memutuskan barang dan jasa yang akan dibeli. Pemasaran memiliki sedikit pengaruh, tetapi biasanya tidak sekuat pengaruh sosiokultural. Evaluasi alternatif mereka merupakan fungsi utama pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran, kelompok referensi, kultur, subkultural, dan ketidakcocokan kognitif. Pembelajaran adalah perubahan perilaku individu berasal dari pengalaman dan informasi sebelumnya. Lalu, kelompok referensi, yaitu kelompok yang digunakan oleh suatu individu sebagai titik referensi dalam pembentukan keyakinan, sikap, dan nilai. Lalu kultur. Kultur adalah sekumpulan nilai, sikap, dan cara melakukan hal-hal yang disebarkan dari satu generasi ke generasi lain dalam masyarakat tertentu. Lalu ada subkultural, yaitu kumpulan nilai, sikap, dan cara melakukan hal-hal yang berasal dari rasa menjadi anggota suatu kelompok, kelompok etnis, kelompok religius, atau kelompok lain yang memiliki identitas terdekat. Yang terakhir ada ketidakcocokan kognitif, yaitu konflik psikologis yang dapat muncul setelah kita melakukan pembelian barang. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan konsumen dan pengaruh luar. Jadi di sini proses pengambilan keputusan konsumen dan pengaruh luar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu proses pembauran pemasaran, terus yang kedua yaitu pengaruh psikologis, yang ketiga yaitu pengaruh sosiokultural, dan yang terakhir yaitu pengaruh konseptual. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang yaitu pengaruh pembauran pemasaran. Jadi pengaruh pembauran pemasaran itu dibagi menjadi 4. Saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat tersebut. Yang pertama yaitu masalah tentang produksi, kedua yaitu masalah harga, tempat, dan yang terakhir adalah masalah promosi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu masalah produksi. Apa sih yang dimaksud dengan produk? Yang dimaksud dengan produk yaitu penciptaan barang dan jasa. Terus yang kedua yaitu masalah harga. Apa sih yang dimaksud dengan harga? Yaitu suatu nilai tukar dari produk, barang, atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Moneter itu seperti kayak rupiah, dolar, dan euro. Dan yang ketiga yaitu tempat. Jadi tempat ini sangat penting bagi sebuah produsen atau konsumen, yang mana tempat ini untuk melakukan interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dan kalau untuk dari produsen yaitu untuk melakukan penciptaan barang dan jasa. Terus yang keempat yaitu masalah promosi, yaitu yang dimaksud dengan promosi yaitu sesuatu kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan, yaitu dengan melakukan seperti periklanan, terus pameran, dan usaha lain yang bersifat persuasif. Terus yang kedua saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu masalah pengaruh psikologis. Yaitu pengaruh psikologis itu juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu masalah persepsi,
kedua yaitu masalah sikap, ketiga masalah pembelajaran, dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah masalah motivasi. Saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat tersebut. Yang pertama yaitu masalah persepsi. Yang dimaksud dengan persepsi di sini yaitu penerimaan langsung dari sesuatu. Terus yang kedua sikap. Di sini sikap itu terbagi menjadi dua, yaitu baik sikap yang buruk dan sikap yang baik. Terus yang ketiga yaitu masalah pembelajaran. Pembelajaran itu sangat penting bagi semua orang, salah satunya yang paling penting yaitu bagi produsen dan konsumen. Yaitu kita itu bisa belajar melalui dari kita sendiri maupun belajar melalui orang lain. Terus yang terakhir, yang paling penting yaitu masalah motivasi. Jadi kita kalau ingin sukses, maka kita itu harus mempunyai sebuah motivasi, yaitu baik motivasi dari kita sendiri maupun motivasi dari orang lain. Terus yang ketiga yaitu pengaruh sosial kultural. Yaitu apa sih sosial kultural di sini itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu masalah kelompok referensi, yang kedua yaitu keluarga, ketiga kelas sosial, keempat kultur, dan yang terakhir adalah subkultur. Saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima tersebut. Yang pertama yaitu masalah kelompok referensi. Yang dimaksud dengan kelompok referensi yaitu kelompok yang menjadi acuan atau sumber rujukan atau petunjuk. Dan yang kedua yaitu masalah keluarga. Nah, keluarga pasti semua orang mempunyai keluarga. Di sini keluarga ada bapak, ibu, ayah, saudara. Dan yang ketiga yaitu masalah kelas sosial. Jadi di dalam sebuah masyarakat itu mempunyai kelas sosial, bentuknya yaitu tingkatan sosial seperti itu kayak RT, RW, dan warga. Terus yang keempat yaitu masalah kultur. Kultur itu yang dimaksud dengan kultur yaitu kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu masalah subkultur. Subkultur itu adalah bagian dari kultur itu sendiri. Terima kasih, sekian dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh situasional. Pengaruh situasional ini dibagi menjadi beberapa tipe pembeli. Tipe pembeli di sini terbagi atas pembeli apatis, pembeli aktualisasi, pembeli analitis, pembeli penghubung, pembeli penyetir, dan pembeli sosialisasi. Pembeli apatis adalah jenis orang yang tidak akan pernah membeli apapun, cenderung sinis, negatif, aneh, dan tidak tertarik. Pembeli aktualisasi diri adalah kebalikan dari pembeli apatis. Pembeli ini mengetahui dengan jelas apa yang ia inginkan dan manfaat yang ia cari. Lalu pembeli analitis. Tipe ini sangat detail dan penuh pertimbangan serta cenderung agak cerewet. Lalu selanjutnya pembeli penghubung. Tipe ini sangat peduli dengan apa yang akan dipikirkan orang lain mengenai keputusan pembelian mereka. Biasanya mereka suka bertanya kepada orang lain apa yang mereka butuhkan. Lalu pembeli penyetir, yaitu tipe ini kepribadiannya seperti direktur, sangat terbuka, tergesa-gesa, tidak sabar, dan ingin langsung to the point. Yang selanjutnya adalah pembeli sosialisasi. Pembeli ini sangat ramah, menyenangkan, suka bicara, dan berhubungan baik dengan sales. Yang kedua adalah keadaan sosial. Keadaan sosial adalah suatu keadaan yang mencakup keadaan di sekitar kita, yaitu seperti lingkungan, masyarakat, di kampus, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keadaan fisik. Keadaan fisik adalah suatu keadaan yang mencakup pada diri setiap orang, dan fisik orang itu sangatlah berbeda. Yang keempat adalah pengalaman yang sebelumnya, yaitu suatu hal yang pernah kita lakukan di masa lampau atau masa lalu. Kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan pasar bisnis ke bisnis atau pasar B2B. Yang pertama yaitu pasar manufaktur. Pasar manufaktur adalah pasar yang mengaplikasikan mesin, peralatan,
medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dijual. Contohnya seperti PT Ultra Jaya Milk Tbk. Yang kedua yaitu pasar perantara. Pasar perantara adalah pasar yang merupakan lembaga atau individu untuk mendistribusikan hasil produksinya kepada pembeli akhir. Contohnya yaitu agen tunggal, grosir, eksportir atau importir. Yang ketiga yaitu pasar institusi. Pasar institusi adalah pasar yang memfasilitasi masyarakat yang mereka pelihara seperti rumah sakit, sekolah, dan institusi lain. Setiap institusi memiliki sponsor yang berbeda, memiliki anggaran yang minimal dan pelanggan yang pasti. Yang keempat yaitu pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintahan, yakni departemen, direktoral, dan institusi lainnya yang membeli atau menyewa barang-barang untuk membantu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan selain harga. Maksudnya adalah walaupun teori mikroekonomi menekankan pada harga, para pemasar sering bersaing dalam atribut produk selain harga. Banyak organisasi kecil mempromosikan layanan-layanan yang menyertai produk dasar perusahaan dibandingkan dengan harga untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan sedang dan perusahaan-perusahaan besar. Contohnya adalah perusahaan penerbangan menekankan pada keramahan, tepat waktu, banyaknya jumlah penerbangan, makanan enak, dan lain-lain. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang diferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu penciptaan perbedaan produk baik yang nyata maupun yang dipersepsikan. Perbedaan produk yang sebenarnya terkadang cukup kecil sehingga para pemasar harus menggunakan satu bauran kreatif dari harga, iklan, dan kemasan untuk menciptakan suatu citra yang unik dan menarik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penelitian pemasaran. Yang pertama adalah dengan mendefinisikan pertanyaan dan menentukan situasi saat ini. Peneliti pemasaran harus diberi kebebasan untuk membantu menemukan situasi saat ini, masalah atau peluang yang ada, alternatif yang ada, informasi yang dibutuhkan, serta cara mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua adalah dengan mengumpulkan data. Mendapatkan informasi yang dapat digunakan penting dalam proses penelitian pemasaran. Peneliti dapat menggunakan data sekunder ataupun data primer sebagai proyek penelitiannya. Data sekunder adalah informasi yang sudah disusun oleh orang lain dan diterbitkan dalam jurnal atau buku atau tersedia secara online. Sedangkan data primer adalah data yang Anda kumpulkan sendiri, bukan dari sumber sekunder seperti buku dan majalah. Poin ketiga adalah dengan menganalisis data penelitian. Data yang dikumpulkan dalam proses penelitian harus diubah menjadi informasi yang bermanfaat. Interpretasi yang sama dan jujur akan data yang terkumpul dapat membantu perusahaan menemukan alternatif yang berguna untuk tantangan pemasaran tertentu. Dan yang terakhir adalah dengan memilih solusi terbaik dan mengimplementasikannya. Setelah mengumpulkan dan menganalisis data, peneliti pasar menentukan strategi alternatif dan memberikan rekomendasi sehubungan dengan strategi mana yang terbaik dan alasannya. Langkah terakhir dalam usaha penelitian melibatkan penindaklanjutan aksi yang diambil untuk melihat apakah hasilnya seperti yang diharapkan. Bila tidak, perusahaan dapat mengambil tindakan korektif dan melakukan studi baru. Kemudian, Anda dapat melihat bahwa penelitian pemasaran merupakan proses kontinu dalam merespon perubahan di pasar dan perubahan dalam pilihan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kemasan mengubah produk. Kita telah mengetahui bahwa konsumen mengevaluasi banyak aspek dari penawaran produk total, termasuk merek. Cukup mengejutkan berapa pentingnya peran kemasan dalam evaluasi ini. Kemasan dapat membantu sebuah produk lebih menarik bagi peritel. Contohnya, kode produk universal yang tertera pada banyak kemasan membantu toko-toko untuk mengontrol persediaannya. Dan singkatnya, kemasan mengubah produk dengan mengubah tampak luar, kegunaan, atau daya tariknya.
Yang kedua adalah semakin pentingnya kemasan memiliki fungsi berbagai berikut, yaitu yang pertama adalah melindungi Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang merek dan ekuitas merek. Merek atau brand adalah sebuah nama atau simbol desain yang mengidentifikasikan barang dan jasa penjual, kelompok penjual, dan membedakannya dari barang dan jasa pesaing. Sedangkan merek dagang atau trademark adalah sebuah merek yang telah diberi perlindungan hukum eksklusif, baik untuk nama mereknya maupun untuk rancangan pada gambar-gambarnya. Yang kedua adalah kategori merek. Beberapa kategori merek sudah Anda kenal. Nama merek produsen adalah nama merek yang didistribusikan produknya secara nasional. Contohnya seperti produk Canon, lalu Xerox, Kodak, Sony, dan Chevrolet. Barang generik atau generic goods adalah produk-produk tanpa merek yang biasanya dijual dan desain lebih besar diskonnya dibandingkan barang merek nasional atau privat. Sedangkan merek palsu atau knock-off brands adalah tiruan ilegal secara barang-barang merek yang nasional. Manajemen merek. Seorang manajemen merek atau brand manager disebut juga manajer produk di beberapa perusahaan atau memiliki tanggung jawab langsung atas satu merek atau satu lini pada produk tersebut. Dapat dianggap sebagai seorang presiden dari satu perusahaan yang memiliki satu produk. Beberapa perusahaan memiliki tim manajemen untuk merek yang didukung usaha pada keseluruhan bisnisnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan produk baru. Proses pengembangan produk baru bagi para produsen terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama, mengumpulkan ide. Yang kedua, seleksi produk. Yang ketiga, analisis produk. Dan yang keempat, pengembangan dan pengujian produk. Yang kelima, komersialisasi. Yang pertama, pengumpulan ide berdasarkan keinginan dan kebutuhan manusia. Kebanyakan ide untuk produk industri berasal dari sumber-sumber perusahaan selain dari penelitian dan pengembangan. Yang kedua, seleksi produk yaitu dirancang untuk mengurangi jumlah ide produk baru yang dikerjakan pada saat yang sama. Dan yang ketiga, analisis produk dilakukan setelah seleksi produk. Tahapan ini merupakan pembuatan perkiraan biaya dan ramalan penjual untuk memperoleh perkiraan tingkat profitabilitas dari ide produk baru. Yang keempat, pengembangan dan pengujian produk. Pengembangan produk sendiri di sini artinya proses yang terdiri dari 6 tahapan yang tadi sudah disebutkan, dan pengujian produk yaitu membawa sebuah ide produk kepada konsumen untuk menguji industri mereka. Yang kelima, yang terakhir, komersialisasi, mempromosikan sebuah produk kepada para distributor dan persitel untuk memperoleh distribusi luas, dan mengembangkan iklan dan kampanye penjualan yang kuat untuk menimbulkan dan mempertahankan minat pada produk di mana distributor dan konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang daur hidup produk. Daur hidup produk adalah teori dari apa yang terjadi pada penjualan dan laba untuk satu kelas produk seiring berjalannya waktu. Maksudnya di sini adalah masa hidup dari sebuah produk atau masa kegunaan dari sebuah produk tersebut. Contoh dari daur hidup produk, saya di sini mengambil contoh dari kopi instan. Pada saat awal tahun pemasaran, kopi instan tidak diterima di pasaran. Dalam jangka waktu tahun kedua, kopi ini mulai dipertimbangkan eksistensinya dan mulai keluar produk-produk baru. Pada akhirnya, kopi instan tersebut diterima di pasaran atau diterima oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan harga bersaing. Harga bersaing di sini ada 4 macam, yaitu berdasarkan biaya, berdasarkan permintaan, berdasarkan persaingan, dan analisis kehidupan. Harga berdasarkan biaya di sini yaitu penentuan harga harus mempertimbangkan biaya, tapi juga harus mempertimbangkan ekspektasi biaya untuk pembaruan produk. Lalu ada harga berdasarkan permintaan. Biaya berdasarkan permintaan adalah biaya sasaran. Biaya sasaran sendiri adalah strategi yang berlawanan dari harga berdasarkan biaya. Lalu ada harga berdasarkan persaingan, yaitu suatu strategi penentuan harga berdasarkan atas apa yang dilakukan pesaing lainnya. Terakhir ada analisis titik impas, yaitu proses yang digunakan untuk menentukan profitabilitas pada berbagai tingkatan penjualan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 14
yang bertema tujuan penentuan harga. Tujuan penentuan harga dibagi menjadi 5, yaitu mencapai sasaran pengembalian atas investasi, membangun arus lalu lintas produk, mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, menciptakan suatu citra, dan mencapai tujuan sosial. Mencapai sasaran pengembalian atas investasi biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan persentasenya, dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkan. Selanjutnya, membangun arus lalu lintas produk biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga untuk mencegah terjadinya perang harga. Lalu selanjutnya, mendapatkan pangsa pasar lebih besar. Apabila perusahaan mendapatkan bagian pasar dengan luas tertentu, maka ia harus berusaha mempertahankannya atau justru mengembangkannya. Yang keempat adalah perusahaan menciptakan suatu citra, yaitu suatu gambaran nilai dari produk. Yang terakhir adalah mencapai tujuan sosial. Dalam hal ini, seorang wirausahawan atau pembisnis pasti butuh yang namanya laba. Oleh karena itu, laba adalah hal utama atau tujuan utama dalam melakukan bisnis. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan bab 14 mengenai pengembangan produk dan penawaran produk total. Yang pertama yaitu mengembangkan penawaran produk total. Dari sudut pandang strategi pemasaran, sebuah produk total lebih dari sekedar barang fisik ataupun layanan. Penawaran produk total terdiri atas segala hal yang dievaluasi konsumen saat memutuskan apakah ia akan membeli suatu barang. Penawaran produk total sendiri yaitu segala hal yang dievaluasi konsumen saat memutuskan apakah ia akan membeli suatu barang. Poin yang kedua yaitu lini produk dan bauran produk. Lini produk yaitu sekelompok produk yang secara fisik mirip ataupun ditujukan untuk pasar yang serupa. Dan yang kedua, bauran produk, kombinasi dari seluruh ini produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan manufaktur. Atas kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan bab 14 kekuatan pasar. Kekuatan pasar dapat mempengaruhi harga karena pada suatu kasus konsumen yang berbeda sanggup atau ingin membayar harga yang berbeda. Oleh karena ini, para pasar akan menentukan harga yang lebih tinggi atas permintaan konsumen. Contohnya dalam satu kasus, perusahaan A menjual baju-baju dengan harga 5 juta. Seiring berjalannya waktu, baju yang dijual semakin berkurang stoknya, sehingga konsumen sulit mencari baju tersebut. Kemudian beberapa produsen berani membayar di atas harga rata-rata baju tersebut, sehingga produsen menaikkan harga baju tersebut. Terima kasih. Atas kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang menjadikan bisnis berbeda. Yang pertama adalah jumlah pelanggan dalam pasar bisnis ke bisnis relatif sedikit. Maksudnya adalah hanya ada sedikit perusahaan konsumsi yang bisa bertanggung jawab dibandingkan dengan 70 juta lebih rumah tangga di pasar konsumen. Yang kedua adalah ukuran pelanggan bisnis relatif besar. Maksudnya adalah hanya ada sedikit organisasi besar dan organisasi kecil dan sedang itu bersama-sama membentuk pasar yang menarik. Yang ketiga adalah pasar bisnis ke bisnis terkonsentrasi secara geografis. Contohnya adalah ladang minyak berada di Alaska. Yang keempat, pembeli bisnis pada umumnya dianggap lebih rasional. Pembeli atau konsumen menilai produk dengan harga karyawan